Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain, ya sama dengan mengasihi sesama. Siapa yang harus mengasihi orang? Bagaimana kita mengasihi orang di kondisi dunia saat ini? Itu yang kita akan bahas, saudara. Ya, bagi saudara yang baru pertama kali mampir di channel saya ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Terima kasih kepada saudara yang senantiasa setia mengikuti channel saya ini. Saya percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Yaitu janji Tuhan buat orang percaya. Mengasihi orang lain. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini terjemahan yang mudah kita pahami. Dikatakan begini, 1 Korintus 13 ayat 4. Orang yang mengasihi orang-orang lain, sabar dan baik hati. Kalau saudara lihat di situ ya, kalimat ini jelas. Orang yang mengasihi orang-orang lain, jadi bukan hanya satu orang, orang-orang lain, sabar dan baik hati. Jadi orang yang mengasihi orang lain itu punya sifat atau karakter sabar dan juga baik hati. Ini penting. Ya. Ia tidak meluap dengan kecemburuan. Tidak meluap dengan kecemburuan. Tidak membual. Tidak sombong. Ayat 5, ia tidak angkuh. Tidak kasar. Ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Ia juga tidak cepat tersinggung dan tidak dendam. Ini luar biasa ya sifat-sifat itu. Ayat 6. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Luar biasa, saudara. Ayat 7. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya. Dan sabar menunggu segala sesuatu. Luar biasa, saudara ya. Ayat 8. Tidak pernah akan ada saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi. Jadi ini tegas. Tidak pernah akan ada saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu perlu setiap saat. Nggak ada, tidak akan pernah ada ya, di saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi. Ini harus kita catat, apalagi orang percaya harus memahami ini. Sekarang ini ada orang yang pandai menyampaikan berita dari Allah. Tetapi nanti ia akan berhenti menyampaikan berita itu. Ya. Sekarang ada yang pandai berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib, bahasa roh. Tetapi nanti ia akan berhenti berbicara dalam bahasa-bahasa itu. Sekarang ada orang yang mengetahui banyak hal, tetapi nanti apa yang mereka ketahui itu akan dilupakan. Jadi saudara sekalian, mengasihi orang lain itu adalah syarat mutlak untuk kita bisa tinggal di kerajaan sorga. Ini hukum yang terutama dan yang pertama yang kita harus miliki. Apa itu? Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara sekalian, mengasihi sesama, mengasihi orang lain itu penting dan harus kita miliki selama kita hidup di bumi ini. Karena kasih itu merupakan buah roh, merupakan sifat Allah yang kita harus miliki selama kita hidup di bumi sebagai orang percaya yang merupakan ciptaan baru, manusia baru. Dia harus memiliki karakter ilahi ini, yaitu kasih. Di Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik saudara sekalian, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, etc. dan sebagainya. Di situ kalau kita perhatikan grammarnya, but the fruit of the Spirit is tunggal. Kan memang bahasa aslinya Yunaninya itu bentuknya singular, tunggal. Jadi buah roh yang kita harus miliki itu adalah kasih. Is. Memakai kata is, bukan are. Ya.
Karena memang itu sifat karakter Allah yang paling menonjol. Selain dia kudus, Allah itu juga kasih. Kalau saudara baca ya di 1 Yohanes pasal yang ke berapa begitu, itu Allah itu kasih. Barang siapa mengasihi, ia lahir dari Allah. Sebab Allah itu kasih. Jadi sifat ini kita harus miliki. Satu-satunya sifat yang tidak boleh tidak kita miliki adalah kasih. Harus kita miliki. Ya. Itu tunggal. Dan dimensinya kasih. Kemudian ada dimensinya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seperti juga tadi dikatakan di dalam 1 Korintus. Ya, orang yang mengasihi itu sabar dan baik hati dan sebagainya, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, yang tidak boleh tidak kita miliki sebagai orang percaya yang lahir dari Allah, yang memiliki benih kekal, benih ilahi, yaitu firman Allah, ialah kasih. Jadi selama kita hidup di bumi ini, kita harus memiliki kodrat ilahi ini, yaitu kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak mungkin bisa tinggal di kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, yang tragisnya, ciri manusia zaman now, zaman akhir, itu tidak punya kasih. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 3. Cirinya dikatakan tidak tahu mengasihi. Terjemahan lain mengatakan, King James, without natural affection. Tidak memiliki kasih yang alamiah. Jadi saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, karakter ini, sifat ini, tidak melekat dalam diri manusia. Dan itu hanya bisa dimungkinkan ketika kita di dalam Kristus. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan kuasa untuk apa? Mengalami transformasi, memiliki sifat ilahi. Di luar Yesus, kita tidak bisa memiliki sifat ini. Itulah sebab Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah. Ya ini kasih. Buah roh itu tadi, fruit of spirit is love. Jadi kalau di luar Kristus kita seperti ranting yang putus, yang tidak nempel pada pokok itu, kita tidak akan bisa berbuah. Tidak akan bisa. Dan sifat manusia akhir zaman ini without natural affection. Bahkan terjemahan mengatakan unlove, tidak memiliki kasih. Jadi betapa banyaknya orang yang akan binasa sebab tidak memiliki kasih. Kita bisa memiliki kasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya mereka yang dilimpahi kasih Allah, yaitu putra tunggalnya, yang diutus untuk menjadi penebus dosa-dosa kita. Sehingga kita yang percaya, yang bertobat, itu diberikan kemampuan, diberikan kuasa untuk memiliki sifat ilahi ini, saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, di tengah dunia yang tidak memiliki kasih, bahkan Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terjemahan lain menjadi pudar, menjadi luntur, menjadi hilang. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, supaya orang melihat kebaikan kita, memuliakan Allah Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.